Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan maghrib ini Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita bisa berjumpa, bermajlis di masjid ini untuk saling bersilaturahmi, untuk saling mengenal, dan yang terutama saling memberikan wasiat dengan kebenaran dan wasiat dengan kesabaran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majlis kita yang seperti ini masuk dalam timbangan amal baik kita di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim tentu tidak lepas dari ibadah sholat yang fardu, karena memang itu merupakan kewajiban Islam. Dalam ibadah sholat yang kita lakukan setiap hari 5 waktu, di situ kita diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah, yang itu merupakan rukun dalam sholat. Kaum muslimin rahimakumullah, tatkala kita membaca Al-Fatihah dalam sholat atau ketika kita membaca Al-Fatihah dalam kesempatan yang lain, di situ ada satu doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah semestinya kita sebagai seorang muslim untuk mentadabburinya, mencermatinya, memahami kandungan maknanya. Di Al-Fatihah itu ada doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena berisikan doa, maka disyariatkan untuk membaca amin. Amin itu maknanya ialah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah doaku itu. Teruslah baca itu. Dalam setiap rakaat salat kita baca.
maka minimalnya kita membaca itu 17 kali dalam sehari untuk yang fardu. Apalagi kalau kita melakukan ibadah salat sunnah, maka lebih banyak lagi kita melafalkan doa ini, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita panjatkan saat kita sedang ibadah sholat. Mestinya kita harus tahu maknanya. Makna doa ini kaum muslimin rahimakumullah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri aku hidayah kepada jalan-Mu yang lurus ya Allah. Siratal mustaqim. Doa ini kaum muslimin rahimakumullah tunggal. Satu permohonannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya hidayah. Mohon hidayah kepada Allah supaya kita senantiasa terbimbing menuju kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus dalam mengerjakan ibadah kita kepada Allah dan dalam beragama. Pada ayat yang setelahnya dirinci jalan siapa yang dikatakan sebagai siratal mustaqim itu. Dikatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang Engkau murkai. Waladhdallin, bukan pula jalannya orang yang sesat. Pada ayat yang terakhir ini digambarkan di situ ada 3 jalan. Jalan yang pertama ialah jalannya orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah, yang dikatakan sebagai siratal mustaqim. Ada lagi 2 jalan yang lain. Jalan yang kedua ialah jalannya orang-orang yang Allah murkai. Jalan yang satunya lagi jalannya orang-orang yang sesat. Yang kita mohon ialah bukan semua jalan, tapi satu jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Bahkan kita berlindung kepada Allah jangan sampai masuk ke 2 jalan yang lain, yang Allah murkai atau yang sesat. Pertanyaannya adalah, siapa orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah itu? Disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa may yuti'ir rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Rasulullah SAW, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang Allah kasih nikmat. Dirinci dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin yang jujur tulus keimanannya, semacam sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. 4 jenis orang inilah kaum muslimin rahimakumullah yang dikatakan sebagai orang-orang yang diberi nikmat. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Kalau mau diklasifikasi cuma 2. Yang pertama ialah para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Dan yang kedua ialah jalannya orang-orang yang beriman kepada Rasul. Dan mereka dibagi 3. Ada yang mencapai puncak siddiqin, menjadi orang yang siddiqin yang memiliki puncak keimanan, jujur keimanan dia, semacam sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq. Dan yang kedua orang yang mati syahid, dan yang ketiga adalah orang-orang yang saleh. Mereka semua tidak akan mungkin mencapai 3 tingkatan ini
kalau tidak mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Sehingga kuncinya para satu, para nabi dan para rasul. Dan untuk kita sekarang ini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka jelas, tatkala kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri aku hidayah menuju jalanmu yang lurus ya Allah, itu maknanya kita memohon kepada Allah supaya kita dibimbing menelusuri jalannya para nabi dan para rasul, dibimbing mengikuti jalannya orang-orang yang mengikuti bimbingan Rasul dari kalangan para siddiqin atau para syuhada atau para sholihin. Mereka itulah orang-orang yang dikasih nikmat. Lalu siapa yang dikatakan sebagai al-maghdubi alaihim? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa pula yang dikatakan al-dhalin, yang sesat? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam sabda beliau secara langsung ketika menafsirkan Al-Fatihah ini, beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan al-maghdub alaihim, pihak yang dimurkai Allah, ialah orang-orang Yahudi. Dan yang dimaksudkan dengan al-dhalin, yang sesat, adalah orang Nasrani. Barakallahu. Sehingga jalan yang lurus itu jalan Islam. Jalan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, terus oleh para tabi'in, para tabi'in, terus generasi demi generasi, masa demi masa sampai kita sekarang ini. Itu siratal mustaqim. Yang menyimpang dari jalan ini ada dua. Dikatakan maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah, baik itu orang Yahudi atau orang-orang yang memiliki sifatnya Yahudi. Dan yang kedua adalah orang-orang yang sesat, Nasrani atau orang-orang yang punya sifatnya Nasrani. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini sama dengan ayat yang lain yang disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-193. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilih." Allah mengatakan sesungguhnya ini jalanku yang lurus, siratal mustaqim. Fattabi'uhu, ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subul, dan kamu jangan mengikuti jalan-jalan kecil-kecil yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabilih, sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah. Ada jalan Allah yang lurus, ada subul, jalan yang banyak yang kecil-kecil. Gimana maknanya? Diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, suatu kali Rasulullah SAW pernah menggariskan untuk kami satu garis yang lurus yang panjang. Khatal mustaqimah, garis lurus yang panjang, lurus, satu garis lurus panjang. Rasul mengatakan, "Hadza siratullahil mustaqim." Yang lurus, yang panjang ini jalan Allah yang mustaqim, siratal mustaqim. Kemudian Rasulullah membuat garis-garis kecil yang banyak di sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Kanan ada jalan kecil-kecil, pendek-pendek banyak. Beliau mengatakan, wahadihi subul, yang kecil-kecil, pendek-pendek ini adalah subul yang disebutkan dalam ayat tadi. Jangan disebutkan. Lalu beliau mengatakan, wa ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun ilaih. Jalan yang kecil-kecil sebelah kanan, sebelah kiri itu adalah subul.
pada masing-masing ujung jalannya ada setan yang mengajak umat manusia masuk padanya. Kemudian beliau membacakan ayat tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Kalau Al-Fatihah berkaitan dengan jalan Islam, di sampingnya ada Yahudi, ada Nasrani. Gitu ya. Jalan yang benar yang dikatakan Shiratal Mustaqim adalah Islam. Yang menyimpang adalah Yahudi, dikatakan dimurkai oleh Allah, dan yang kedua orang Nasrani yang dikatakan sesat. Pada ayat ini juga sama. Rasulullah SAW membuat garis yang lurus yang panjang, yang dikatakan sebagai Shiratal Mustaqim. Dikatakan oleh para ulama, sebagaimana keterangan sebelumnya tadi, ini adalah jalurnya para nabi dan para rasul, jalurnya para sahabat, siddiqin, syuhada, sholihin, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya sampai yaumul qiyamah nanti. Di jalannya mereka lurus, ujungnya adalah surga, kata para ulama. Sementara jalan yang kecil, yang pendek-pendek, sebelah kanan, sebelah kiri, itu ditafsirkan oleh Mujahid, salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, yang dimaksudkan ialah asyubuhat wal bid'ah, penyimpangan-penyimpangan beragama dan kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Sehingga maknanya yang dimaukan dengan subul, dan kecil yang pendek-pendek tadi adalah semua jalur-jalur yang menyimpang dari bimbingan Rasulullah SAW. Jalurnya sekte-sekte yang menyimpang, sekte-sekte yang sesat, yang berbaju Islam. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Setan yang ada di ujung jalan tersebut adalah setan dari bangsa manusia, yaitu ahlul bid'ah. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini pun juga begitu, memerintahkan kita untuk menelusuri satu jalan, Shiratal Mustaqim, jalannya Rasulullah SAW, jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan para ulama-ulama kita yang terdahulu sampai sekarang ini, sampai yaumul qiyamah nanti. Ini yang lurus, ini yang hak, ini yang dikatakan sebagai memohon hidayah kepada Allah menuju Shiratal Mustaqim. Dan kita dilarang keras dalam ayat tadi untuk mengikuti jalur yang pendek-pendek, yang kecil-kecil, yang menyimpang itu. Yang menyimpang itu. Sebab kalau kita mengikuti jalur tadi, ujungnya dan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dijelaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain. Dia menjelaskan dalam hadis yang ma'ruf, وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. Umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Katanya para ulama, yang satu itu ialah yang Shiratal Mustaqim tadi. Jalannya para nabi dan para rasul, jalannya para sahabat, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Sementara yang lainnya yang diancam dengan neraka, 72 golongan yang diancam dengan neraka, itu yang belok kanan dan belok kiri tadi. Jalur penyimpangan, ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Mereka adalah sekte-sekte yang menyimpang. Disebutkan dalam riwayat tadi Rasulullah SAW lebih tegas menyatakan satu kelompok yang selamat tadi. Beliau mengatakan, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu siapa saja yang sesuai dengan prinsipku dan para sahabatku hari ini, yang sesuai dengan bimbingan Rasul SAW,
dan yang sesuai dengan bimbingan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, itu yang selamat. Itu yang dikatakan siratal mustaqim tadi. Itu yang kita minta pada doa kita di Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai masuk pada jalur sebelah kanan al-maghdubi alaihim yang dimurkai oleh Allah, atau jalur sebelah kiri yang dikatakan al-zalim yang sesat. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan beberapa ayat dan hadis di atas jelas bagi kita. Tatkala kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, di hati kita langsung tertancap di hati kita. Kita punya keyakinan yang kita mohon itu ialah jalan lurus yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin, yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, baik mereka siddiqin atau syuhada atau sholihin, yang lurus. Bukan jalurnya orang yang dimurkai, baik itu Yahudi atau orang-orang yang sama kayak Yahudi keyakinan dan prinsipnya, atau jangan pula dari kalangan orang-orang yang sesat, dari kalangan Nasrani, atau orang-orang yang sama dengan Nasrani pada sifat-sifat dan peranginya. Jadi satu, dan kemudian ihdinas siratal mustaqim, jalannya banyak. Tidak. Satu yang kita tuju, satu yang kita minta, satu yang kita mohon dari Allah Subhanahu wa taala. Satu jalan, satu jalur yang lurus, yang ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah diambil faedah oleh para ulama. Jalan menuju ke dalam surga cuma satu. Jalan menuju hidayah yang sesungguhnya itu cuma satu. Disebut dengan siratal mustaqim. Sementara jalan menuju ke neraka itu banyak. Itu banyak. Ada yang dimurkai, ada yang sesat. Kalau dalam riwayat tadi ada 72 jalur penyimpangan menuju ke dalam neraka. Maka dari sini kaum muslimin rahimakumullah, pentingnya kita betul-betul memahami makna doa. Kalau kita melihat kondisi umat manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya, mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menggapai hidayah. Kalau kita menyaksikan kondisi umat manusia secara keseluruhan di dunia ini, berapa perbandingan umat Islam dengan non-Islam? Lebih banyak musliminnya atau lebih banyak kafirnya? Jawabannya belum teliti ya, belum dihitung ya. Kira-kira banyak muslimnya atau banyak kafirnya? Jawabannya jangan ragu-ragu, banyak yang kafir. Persentase umat Islam di dunia itu lebih sedikit dibandingkan dengan non-Islam. Itu menunjukkan kaum muslimin rahimakumullah yang mendapatkan hidayah Islam, semata-mata Islam, sedikit. Sementara umat manusia yang masuk dalam jurang al-maghdubi alaihim, yang dimurkai atau yang zalim, yang sesat, lebih banyak. Saya mau tanya lagi, dari kalangan umat Islam sekarang, dari kalangan umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengucapkan dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya mau tanya, berapa
Mana yang lebih banyak, umat Islam yang betul-betul menelusuri jejak langkah Rasul ataukah umat Islam yang menyimpang dari bimbingan Rasul? Jawabannya? Ragu-ragu. Jawabannya? Tahu dari mana? Nah, insyaallah pintar sampean. Iya. Jawabannya gampang. Orang-orang yang di atas bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam yang menelusuri Shiratal Mustaqim itu lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang menelusuri jalur penyimpangan yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Buktinya apa? Hadisnya Rasul 72 banding 1. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, ketika ada seseorang yang kemudian mendapatkan hidayah Islam, menjadi seorang muslim, mengucapkan 2 kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau dia terlahir di lingkungan kaum muslimin dan sampai sekarang dia masih punya Islam, punya iman, itu merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar, yang sangat mahal, sangat mahal. Kita akan merasakan, kalau mungkin di kalangan muslim sih mungkin tidak merasakan nikmat ya, pada Islamnya kafir, sama-sama muslim. Tapi tatkala kita menyaksikan kondisi dunia secara luas, kita akan melihat ternyata yang muslim itu sedikit, yang kafir itu lebih banyak. Saya kok muslim, alhamdulillah. Kayak gitu Mas ya? Alhamdulillah. Ternyata Allah memberikan kepada saya hidayah, taufik menjadi orang muslim. Sementara banyak umat manusia di luar sana yang kafir kepada Allah, entah dia Yahudi atau Nasrani atau agama-agama kufur yang lainnya. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar, yang luar biasa, menunjukkan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi muslim, dikasih hidayah Islam. Tinggal satu konsekuensi lagi. Apakah kita sekarang ini sebagai seorang muslim yang berupaya untuk menelusuri jejak langkahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ataukah tidak? Kita alhamdulillah sekarang ini sudah melewati fase pertama. Lepas, selamat dari kekufuran yang ada. Selamat kita. Di depan kita masih banyak rintangan-rintangan dan hadangan-hadangan berikutnya. Di depan kita itu ada satu jalur yang lurus, Shiratal Mustaqim, jalannya Rasul dan para sahabatnya, dikerumuni, dikeroyok oleh 72 jalan yang menyimpang. Ini merupakan tantangan kita sekarang ini. Pertanyaannya adalah, ini real. Masing-masing kita harus mawas diri. Apakah kita sekarang ini sudah menjadi muslim yang betul-betul menelusuri jejak langkahnya Rasul? Sudah berupaya untuk mengikuti Shiratal Mustaqim? Ataukah jalan tempat? Ataukah justru terjatuh pada jalan-jalan penyimpangan yang 72 banyaknya? Ini yang harus zaman baik-baik. Dan itu adalah puncak hidayah, kata para ulama. Itu merupakan hakikatul hidayah, hakikat hidayah yang kita minta selama ini. Karena kita mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang kita minta. Tentunya kaum muslimin rahimahullah dalam berdoa kan tidak mungkin semata-mata berdoa, harus ada ikhtiarnya. Doa saja, ihdinas siratal mustaqim gitu. Tapi tidak ada ikhtiarnya, tidak ada amalan ibadahnya, tidak ada amal solehnya, tidak ada upaya untuk mencontoh Rasul SAW. Semata-mata doa, isapan jempol, manis bibir.
Doa itu harus diwujudkan. Hidayah itu akan datang insyaallah taala kalau kita melakukan asbabul hidayah, sebab mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang pertanyaan kita. Kalau ternyata kita masih belum, berarti kita punya kewajiban yang harus diselesaikan. Kita harus berupaya semaksimal mungkin menjadi muslim yang sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau sudah, Masya Allah, itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dikasih nikmat hidayah menjalankan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, satu jalur, satu jalan dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nikmat yang luar biasa. Loh kenapa? Dikarenakan kita terselamatkan dari 72 penyimpangan-penyimpangan yang ada, yang semuanya berbaju Islam. Bukan penyimpangan-penyimpangan yang berbaju kufur. Yang kufur dah lewat belakang. Semuanya berbaju Islam. Tapi dia menyimpang. Ada yang ekstrem kanan, ada yang ekstrem kiri. Kita kemudian berhasil selamat. Kita menelusuri jejak langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang luar biasa. Nikmat di atas kenikmatan. Kita melalui banyak saringan. Saringan yang pertama berhasil, saring di situ. Yang rontok orang kafir banyak banget. Kita masuk muslim. Alhamdulillah. Muslimin macam-macam. 73 seluruhnya itu. Saring lagi. Alhamdulillah. Semakin sedikit ini. Yang naik ke atas semakin sedikit. Ada padanya. Di situ kita orang. Alhamdulillah. Kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberi taufik, diberi hidayah untuk bisa mengilmui bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, mengamalkan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga bisa menelusuri jejak langkah Rasul alaihi salatu wassalam, terselamatkan dari berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Terasa nikmat dan sangat besar nikmat tersebut tatkala kita menyaksikan kondisi kaum muslimin itu sendiri. Terlalu banyak mereka yang termakan oleh pemahaman-pemahaman yang menyimpang, masuk pada kubangan sekte-sekte yang menyimpang pada agama itu, pada Islam. Tatkala kita berhasil selamat, alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Itu merupakan puncak kenikmatan, puncak hidayah, puncak taufik. Tinggal kita istiqomah sampai mati, surga tempat kita. Dan ini merupakan perjuangan kita sekarang ini sebagai seorang muslim. Bagaimana kita menjadi seorang muslim yang betul-betul sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Caranya bagaimana? Cara yang pertama ialah, itu otomatis konsekuensinya. Cara yang pertama ialah kita harus mengkaji, mempelajari, belajar bimbingan ajaran-ajarannya Rasulullah SAW. Dan itu tertera dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Kaji Al-Quran, baca ayat, baca Al-Quran, kaji maknanya, baca hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kaji, pelajari agama Allah yang mulia, belajar Islam dengan sungguh. Yang berikutnya diamalkan. Tidak semata-mata dipelajari, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nampak pada diri kita fenomena dan bentuk seseorang yang betul-betul di atas sunnah, di atas bimbingannya Rasulullah SAW. Diamalkan salatnya kita disesuaikan dengan bimbingan Rasul, puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, zikir kita, doa kita, akhlaknya kita, semua ibadah kita, akidah kita, dalam semua hal, sampai dalam kepribadian kita, keseharian kita, semuanya harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diilmui, diamalkan. InsyaAllah ta'ala disertai dengan doa yang terus kita panjatkan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disertai dengan ikhtiar kita terus belajar, terus mengkaji bimbingan Islam, terus diamalkan, insyaallah ta'ala termasuk orang-orang yang diberi
nikmat yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang mendapatkan puncak hidayah. Puncak hidayah. Orang yang bahagia dengan surga Allah Jalla wa'ala nanti, selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan orang yang dimurkai oleh Allah Yahudi, selamat dari berbagai macam orang yang sesat dari kalangan Nasrani, juga selamat dari semua sekte-sekte menyimpang yang berjumlah 72 sekte yang dikabarkan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan bermimpi mendapatkan hidayah kalau tidak ada usaha. Hidayah itu dicapai dengan ikhtiar dan usaha. Tidak mungkin santai di mes itu datang hidayahnya, tidak mungkin. Sebab ini merupakan kondisi real, amaliyah keseharian, dituntut untuk mengamalkan Islam yang mulia ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Ada seorang penyair yang sempat mengatakan, menasihati mereka yang bermimpi kepingin dapat hidayah tapi tidak punya ikhtiar. Mereka mengatakan, tarjul hidayata wa lam tasluk masalikaha, inna as-safinata la tajri 'ala al-yabs. Kamu kepingin hidayah tapi tidak menempuh jalurnya. Ingat, yang namanya perahu tidak mungkin berlayar di atas daratan. Kenapa? Bukan jalurnya. Yang namanya perahu di mana? Di air, di laut, danau, sungai. Yang namanya hidayah ada jalurnya, jalur hidayah. Yang namanya penyimpangan ada jalurnya, jalur penyimpangan. Kerjakan, amalkan, wujudkan jalur hidayah tadi. Tinggalkan jalur-jalur yang menuju pada penyimpangan tadi. Jangan lupa ya, mengilmui bimbingan Islam, mengilmui bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam Al-Qur'an, dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Istiqomah di atasnya. Banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala mendapatkan husnul khatimah dan nanti ujungnya mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kita semuanya, nasihat untuk kita semuanya, sehingga ke depan nanti kita menjadi seorang muslim yang punya semangat untuk mempelajari agama Allah, punya semangat untuk mengamalkan Islam, punya semangat untuk menelusuri jejak langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terus bisa memohon taufik kepada Allah. Semoga diberi taufik wal hidayah ke jalan yang lurus sehingga menjadi muslim yang baik, muslim yang taat, dan ujungnya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada waktu 5 menit kayaknya ya, sebelum isya ya. Barangkali ada yang mau tanyakan, silakan.